Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang algoritma genetika atau genetic algorithm. Ini adalah video yang berseri, jadi ini adalah video pertama dari part algoritma genetika. Nanti akan ada video-video yang lainnya gitu ya. Nah, di playlist ini kita akan belajar algoritma genetika secara konsep, simulasi, lalu kemudian nanti kita akan langsung coding di bahasa pemrograman Python. Jadi teman-teman bisa melihat hasil eksekusi dari konsep yang saya jelaskan gitu ya. Nah, di video pertama ini kita akan bahas sedikit tentang algoritma genetika secara umum. Algoritma genetika ini biasa dipakai untuk melakukan proses yang namanya optimasi gitu ya, atau optimization proses. Nah, eee, kalau kita bahas dari perspektif artificial intelligence atau kecerdasan buatan, algoritma genetika ini masuk ke dalam konsep atau kategori searching ya. Jadi kalau dalam, mmm, apa namanya, artificial intelligence itu kan ada metode searching, reasoning, planning, sama learning gitu ya. Jadi ini algoritma genetika ini termasuk ke dalam, machine searching ya. Nanti akan kita lihat kenapa masuk ke dalam konsep, yang namanya searching. Teman-teman bisa cari referensinya banyak lah di internet, teman-teman tinggal, tahu tahu memasukkan kata kunci yang tepat. Nah, di playlist kita kali ini, kita akan menggunakan kasus namanya infinite monkey theorem atau konsep, monkey typing problem. Jadi teori yang menjelaskan bagaimana jika seekor kera dikasih keyboard untuk mengetik, baik itu, apa namanya, mesin ketik ataupun komputer gitu ya, eee kera itu silakan mengetik apapun juga gitu ya, semaunya dia. Nah, sebanyak apapun dia mengetik, itu kemungkinan kan dia mengetik salah gitu ya, tapi ada peluang bahwa dia akan mengetik kata ataupun frasa ataupun part dari, susunan, karakter yang tepat. Nah, jadi susunan karakter yang tepat itu kemungkinan ada yang benar, nanti dari part itu kita akan ambil, kita akan optimasi menuju kalimat atau Eee, apa namanya, susunan karakter yang kita mau, gitu. Jadi nanti konsep, apa namanya, konsepnya itu akan kita pakai sebagai kasus di algoritma genetika. Oke, kita akan mulai, apa namanya, simulasinya. Nah, algoritma genetika itu ada terdiri atas beberapa bagian ya, kalau teman-teman cari di internet ataupun di buku ada proses namanya initial population yang akan kita bahas di video pertama ini. Nanti kita akan bahas fitness function, mutual selection, crossover, dan mutation. Tentu tentu ke semua part ini kita sesuaikan dengan yang ada di kasus infinite monkey theorem ini atau monkey typing problem. Nah, ini sendiri gambaran bagaimana proses yang terjadi ketika kita menggunakan algoritma genetika untuk melakukan optimasi gitu ya. Jadi ada proses initial state, lalu dia melakukan action tertentu gitu ya. Action di sini tentu ada crossover, termasuk juga di dalamnya ada namanya mutation gitu ya. Lalu new state itu berarti kita mengenerate satu keadaan baru di mana keadaan di sini nanti direpresentasikan dalam populasi gitu ya. Lalu melakukan evaluasi atau fitness function lalu selesai tergantung fitness function yang kita hasilkan apakah sudah cukup ataupun belum gitu ya. Jadi algoritma genetika ini masuk ke dalam skema searching ya. Kalau di kita, apa namanya, kita match-kan dengan, artificial intelligence. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas initial population tentu untuk kasus si monkey typing problem. Misalkan gini, inputnya, kita sebagai user ingin menginput, kalimat target ya. Jadi kan si monyet tuh mengetik gitu ya. Lalu kita ingin ambil dari sekian banyak ketikan itu sebuah kalimat, namanya atau kalimatnya saya suka makan ikan. Nah, saya suka makan ikan ini harus kita representasikan dulu dalam bentuk, eee, apa namanya, kromosom ya. Kromosom ya terdiri atas gen-gen di dalamnya atau terdiri atas sel-sel, karena di sini adalah kumpulan karakter, maka di sini kromosomnya seperti ini
dan setiap gennya adalah karakter yang kita ketikkan. Lalu kemudian kita akan buat populasi awal atau initial state, misalkan number population-nya 200. Maka apa yang akan dilakukan? Nah, algoritma genetika akan mengenerate sebuah individu yang sama dengan jumlah panjang yang sama dengan isi yang random. Tadi kan si monyetnya kan ngetiknya random dulu ya di awal. Nah, karena di sini jumlahnya adalah 200, maka akan di-generate populasi sebanyak 200 gitu, sampai dengan 200 dengan tipikal yang sama. Lihat panjangnya sama, tapi isinya masih random. Jadi asumsinya kan monyetnya nggak tahu ya target kalimatnya adalah saya suka makan ikan. Gitu. Oke, lalu kita akan lihat, nah A ini yang disebut dengan gen ya. Jadi A ataupun karakter-karakter yang ada di dalam sini itu adalah gen ya. Dan ini satu part ini yang disebut dengan kromosom. Nah, kalau dalam konsep informatika tentu kita sudah paham bahwa yang ada di sini itu adalah sebuah array atau larik di mana gen di sini adalah elemen of array. Lalu keseluruhan dari kromosom ini yang dinamakan dengan population. Jadi di video kita kali ini kita akan membuat satu buah program yang dia menerima kalimat input, dia menerima nilai jumlah populasi awalnya, lalu kemudian akan mengenerate sebuah populasi yang isinya adalah kumpulan kromosom dengan gen yang random sejumlah populasi yang dimasukkan. Oke, sekarang kita buka dulu. Di sini saya sudah siapkan Google Colabs. Kita akan buat programnya di sini. Pertama kita tentukan dulu target. Target itu maksudnya target dari target dari kalimat yang mau kita proses. Lalu kemudian di sini target berarti dia input masukkan kalimat target. Lalu kemudian di sini jumlah populasi. Jumlah populasi awalnya mau berapa? Kita parsing ke integer, lalu kita input, kita minta user masukkan jumlah populasi. Oke. Kita coba running dulu programnya. Kita kasih nama ini jadi algoritma genetika. Oke, di sini kita diminta memasukkan memasukkan kalimat saya suka makan ikan. Jumlah populasinya 200. Nah, sudah selesai untuk meminta masukkan kalimat dan jumlah populasinya. Sekarang kita akan buat coding untuk menginterpretasikan individu ya atau kromosom yang akan kita proses. Nah, di sini saya kasih nama individu, kelas individu. Jadi kita menggunakan konsep object oriented. Individu, oke. Kita buat dulu konstruktornya. Lalu di sini self. Lalu, nah setiap individu itu dia memiliki dua buah komponen atau dia memiliki dua buah variabel. Yang pertama itu adalah kromosom. Ini saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Lalu dia memiliki nilai kecocokan yang nanti sebenarnya kan banyak kita bahas di video selanjutnya ya tentang fitness function. Jadi tapi kita buat aja dulu di sini. Lalu self kromosom sama dengan kromosom. Lalu self dot score itu sama dengan score. Oke. Di sini sudah kita buat objek yang namanya individu. Nah, selanjutnya kita akan lakukan yang namanya initial population. Initial population kita buat blok kode baru di sini, kita buat fungsinya
def initial population. Apa yang akan dilakukan di initial population? Kita akan mengenerate kromosom sejumlah populasi yang kita mau. Berarti for i in range di sini jumlah populasi, lalu nah kromosom itu adalah array satu dimensi yang isinya karakter. Lalu di sini for j in range di sini panjang dari array target ya. Array target. Nah, kita harus buat dulu di awal. Di awal di sini kita kasih nama array target sama dengan list dari target. Nah, dengan menggunakan fungsi list ini otomatis kalimat tadi akan di-split menjadi array, ya, array of character. Kalau teman-teman mau coba, ini kita pindahin ke sini, ini kita running, lalu kita print array targetnya. Nah, dia berubah menjadi seperti ini ya, array yang isinya adalah karakter. Oke, jadi kita bisa push. Array targetnya udah, di sini array target, lalu di sini loop. Apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan masukkan ke dalam kromosom. Kita pakai fungsi append aja, artinya nambahin ke array karakter yang secara acak. Nah, karakter ini kita ambil dari mana? Kalau teman-teman buka fungsi string yang ada di Python. Nah, ini string Python. Itu ada namanya fungsi printable seperti ini ya. Jadi fungsi printable ini dia akan mengembalikan karakter yang isinya digit, karakter ASCII, lalu tanda baca dan spasi gitu ya. Jadi printable. Maka di bagian coding kita di sini kita gunakan fungsi random, lalu gunakan library random, lalu pilih random choice. Random choice ini untuk memilih dari array ya. Nah, di sini string dot printable. Oke, tapi di sini kita harus import dulu import randomnya dan import string. Oke, jadi randomnya dia ngambil dari library random dan stringnya dari sini. Oke, ini ada yang salah. Oh, ini salah. Jumlah populasi. Oke. Nah, setelah itu kita di sini individu itu sama dengan kita ambil dari kelas individu, lalu kemudian di sini si kromosom, skornya kita anggap 0 dulu aja. Lalu di sini kita butuh variabel populasi. Jadi di sini kita punya namanya populasi. Populasi juga array ya. Populasi itu array yang isinya adalah array of individu ya. Populasi, lalu kita append individunya. Oke, di sini kita running. Oke, nggak ada masalah. Kita coba tampilkan for i in populasi. Kita print i dot kromosom. Nah, ini apa ya? Oke. Ini enggak muncul ya. Print. Oh, ini belum kita running dulu. Populasi. Oke, coba kita print populasinya. Oke, dia masih kosong. Oke, kita coba print di sini ya. Oh, sorry. Ini
def initial population ini sebuah fungsi ya. Jadi kita harus panggil dulu si initial population-nya. Oke, setelah initial population-nya kita panggil, baru di sini kita bisa print, populasinya. Oke, dia isinya array of object, jadi kita harus loop, si populasinya for i in, eee, populasi i dot sorry, print i dot kromosom. Oke, nah di sini kita lihat, di part bagian initial population ini di-generate individu-individu, ini individunya ya, yang dia itu isinya random, karakter ya. Di sini karakter acak dari populasi. Kalau kita print i dot score, skornya dia masih 0 karena nanti skornya akan kita akan kita isi di bagian dari pembahasan tentang fitness function di video berikutnya. Oke, jadi ini udah selesai. Kita buat, eee, kelas individu, kita minta masukkan kalimat input dan jumlah populasinya. Di sini ada fungsi initial population, lalu ini ada variabel global array target dan populasi, lalu di sini kita panggil initial population-nya dan kita tampilkan isi dari, initial population-nya sudah selesai atau sudah sesuai atau belum. Oke itu teman-teman, untuk video pertama ini di algoritma genetika. Nanti kita akan bahas selanjutnya, tentu pembahasan selanjutnya adalah fitness function. Sampai ketemu lagi, saya Don Ilyas, ayo coding. Assalamualaikum.